Setelah menutup telepon, mata Tracy dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang dia lebih yakin bahwa Setap itu adalah tabib dewa. Mungkin di malam itu yang menyelamatkan Daniel memang tabib dewa. Karena membawanya maka tidak bisa pergi jauh. Karena itu dia menyembunyikan diri di restoran di kaki bukit. Asalkan ada dia, maka nyawa Daniel pasti bisa diselamatkan. Saat berpikir bahwa Daniel masih hidup, Tracy sangat bersemangat. Saat ini Winnie menelpon melaporkan situasi pada Tracy. Nona Tracy, perusahaan sudah siap. Direktur Tony sudah datang. Kapan Anda datang? Aku akan menjemput Anda di bawah. Direktur Tony sudah datang. Tracy melihat waktu masih belum pukul 8. Iya, dia khawatir akan ada masalah dengan pertemuan hari ini, maka datang lebih awal. Winnie berkata dengan pelan, aku dengar pemegang saham itu juga sudah berangkat. Seharusnya akan tiba lebih awal. Baik, aku tahu. Tracy meletakkan alat makannya. Aku akan bersiap-siap, segera ke sana. Baik, aku akan menjemput Anda di bawah. Setelah menutup telepon, Tracy segera berdiri dan pergi ke kamar untuk mencari Daniel. Pada saat ini, Daniel masih berbaring di ranjang, tampak sangat tidak berdaya, melihat ke langit-langit dengan tatapan kosong. Segera ganti pakaian, kita berangkat ke perusahaan. Tracy mendesak. Waktumu 10 menit, aku akan menunggumu di bawah. Seluruh tubuhku sakit, tidak bisa bergerak. Daniel memejamkan mata, tidak mau bergerak. Jelas terlihat bahwa dia masih memiliki banyak kebencian terhadap pengobatan ini. Meskipun dipaksa untuk mematuhinya, dia tetap enggan, tidak rela dan kesal. Oke. Tracy juga tidak ingin bicara omong kosong, langsung membuka pintu memerintahkan. Cari kursi roda, bawa Tuan Daniel keluar. Baik. Beberapa pengawal segera bertindak, 2 orang pergi menyiapkan kursi roda, 2 orang lainnya mengangkat Daniel. Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Daniel meronta dengan marah. Tracy, kamu jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Tracy bertanya sambil mencibir. Ini adalah bisnis keluarga Gruwelens, merupakan tanggung jawabmu. Kamu tidak peduli, melemparkan semua kekacauan padaku. Sekarang kamu bilang aku keterlaluan? Ucapan ini membuat Daniel terdiam. Dia tersedak sejenak lalu mengubah ucapannya. Aku sangat kesakitan karena pengobatan itu. Seluruh badanku sakit, maka ingin istirahat sebentar. Direktur Tony sudah berusia 79 tahun. Sekarang sudah tiba di perusahaan. Kamu hanya menjalani pengobatan, malah bilang kesakitan. Apa hanya kamu seorang saja yang kesakitan dan orang lain baik-baik saja? Seluruh orang di perusahaan sedang menunggumu. Kamu malah bilang mau istirahat? Sudah, jangan bicara lagi. Daniel mengangkat kedua tangan sebagai tanda menyerah. Sekarang aku akan segera berganti pakaian, lalu pergi ke perusahaan bersamamu. Begini sudah boleh kan? Jangan bicara seolah-olah aku memaksamu. Tidak, kamu tidak memaksaku. Daniel menarik nafas dalam-dalam berkata dengan serius. Ini kemauanku sendiri. Salah, ini adalah tanggung jawabku. Aku sangat ingin pergi ke perusahaan. Itu baru benar. Tracy memberi isyarat para pengawal segera mundur dan keluar. Aku akan menunggumu di bawah 10 menit. Tracy menatapnya dalam-dalam, berbalik dan berjalan keluar dari kamar, sekalian membantunya menutup pintu. Daniel melihat pintu yang tertutup lalu menggetarkan gigi dan berkata, setiap wanita sempurna manapun, begitu menjadi istrimu, maka akan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Ucapan ini benar-benar merupakan isi hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba Daniel menyadari bahwa dia merasa sedikit simpati pada Daniel dari lubuk hatinya.
Tracy sudah berganti sepatu, duduk di aula lantai 1 sambil minum kopi, menatap jam tangan, menunggu Daniel turun. 1 menit, 2 menit, 3 menit, pada menit terakhir, Daniel turun tepat waktu mengenakan setelan hitam. Postur tubuhnya terlihat lebih tegap, hanya saja keningnya sedikit berkerut, tampak ada sedikit kesedihan. Jangan sedih. Sekarang menyuruhmu pergi ke perusahaan, bukan menyuruhmu pergi mati. Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Nyonya, aku sudah mau pergi bersamamu. Apalagi yang kamu inginkan? Daniel tampak tidak berdaya. Tracy mengangkat alisnya. Baik, aku salah. Daniel langsung mengalah. Perusahaan adalah tanggung jawabku. Aku harus pergi, tapi sekarang aku kesakitan, tidak bisa tersenyum. Siapa yang memintamu tersenyum? Aku hanya memintamu untuk tidak cemberut. Tracy berkata dengan kesal. Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Naik ke mobil. Daniel seperti menantu yang marah mengikuti Tracy naik ke mobil. Sekelompok pengawal juga naik ke mobil satu persatu. Bibi Riana mengejar keluar sambil membawa bubur. Tuan, Anda belum sarapan. Sudut mulut Daniel berkedut beberapa kali. Dia sudah minum bubur selama 3 hari berturut-turut. Sekarang kelaparan sampai seluruh tubuhnya tidak bertenaga. Tapi dia lebih rela mati kelaparan daripada makan bubur itu lagi. Karena itu Daniel segera naik ke mobil seperti ingin melarikan diri, meninggalkan Bibi Riana seorang diri. Setelah mobil melaju, Tracy mulai menyerahkan dokumen padanya dan berpesan, kalau tidak macet, perjalanan akan memakan waktu 35 menit. Kamu harus membaca semua dokumen ini dalam waktu 30 menit. Juga mengingatnya, untuk sisa waktu 5 menit, aku akan berdiskusi denganmu. Apa? Ada begitu banyak dokumen, kamu menyuruhku membacanya dalam waktu 30 menit. Juga mau... Sebelumnya, kamu hanya butuh 3 menit. Tracy menyalanya dengan dingin. Kalau bukan karena sakit, kamu bisa langsung mengingatnya hanya dengan melihat sekilas. Daniel terdiam, asalkan Tracy mengungkit masa lalu, dia tidak bisa membantahnya. Sudah terbuang 1 menit. Tracy menatap jam tangan, mendesaknya. Cepat. Daniel terpaksa membacanya, tapi dia membacanya dengan gelisah. Jangankan 30 menit, meskipun 3 hari, dia juga tidak akan bisa mengingat isi dokumen-dokumen ini. Karena itu ia hanya bisa menggunakan trik itu. Kepala aku sakit. Sakit sekali. Ada apa? Tracy melihatnya dengan mengerutkan kening. Sakit. Daniel memegang keningnya, ekspresinya tampak menderita. Tracy sudah menduga bahwa dia akan memakai trik ini. Dia juga malas bicara dengannya, maka langsung mengeluarkan sekantong jarum perak. Aku sudah menyiapkannya. Aku sudah berpengalaman karena pernah sakit. Dulu pernah belajar ilmu akupuntur dari tabib Hansen. Kalau sakit, kamu akan sembuh setelah diakupuntur. Tracy mengeluarkan sebuah jarum perak hendak menusuk kepala Daniel. Jangan. Daniel langsung menolak. Aku bisa. Bertahan. Tidak perlu diakupuntur. Aku akan segera membaca dokumen ini. Selesai bicara, Daniel mengambil dokumen dan membacanya dengan serius. Tracy mengangkat sudut mulut, mengambil ponsel dan mulai mengirim pesan, menyuruh Winnie, pengacara Joyce dan yang lainnya untuk bersiap-siap. Setelah itu dia membalas pesan Direktur Tony dan Sanjaya, membahas masalah hari ini, juga membuat beberapa pengaturan. 30 menit berlalu, dalam sekejap Tracy langsung mengambil dokumen dari tangan Daniel. Apa sudah ingat semuanya? Belum. Kepala aku terlalu sakit, sehingga mempengaruhi kondisiku. Aku bahkan belum selesai membacanya. Daniel menggosok pelipisnya, menunjukkan ekspresi yang sangat menderita. Tidak apa-apa jika belum selesai membacanya.
Tracy tidak terus mempermasalahkannya, mengulurkan tangan untuk memegang dagunya, membuatnya mendongak. Sekarang aku mau memberitahumu beberapa hal. Kamu dengarkan dengan baik. Apa? Daniel tercengang. Yang pertama, saat tiba di perusahaan, akan ada beberapa wartawan yang akan mewawancaraimu. Saat itu, kamu buat penjelasan untuk mengklarifikasikan rumor di antara aku dan Victor, menyatakan kepercayaanmu padaku. Yang kedua, tunggu. Daniel menyelanya, mengerutkan kening dengan tidak senang. Sekarang, aku bahkan tidak yakin apa kamu dan Victor benar-benar tidak ada masalah apa-apa. Kenapa aku harus mengklarifikasi? Tidak ada kepercayaan sama sekali di antara suami istri. Tracy mengerutkan kening. Dulu, kamu tidak seperti ini. Jangan terus mengungkit masa lalu. Tadi malam jelas-jelas kalian berdua berkencan. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Tracy menyelanya, berkata dengan dingin. Lakukan apa yang aku katakan. Kamu... Yang kedua, Tracy terus memberi instruksi, katakan di depan media bahwa kita sehati dan saling setia. Lalu, Daniel juga tidak berdebat dengannya lagi, menunggunya menyelesaikan perkataannya. Yang ketiga, Tracy terus memberi instruksi, menjelaskan situasi di depan para pemegang saham. Daniel menunggu beberapa saat tapi tidak melihatnya lanjut bicara, maka bertanya, situasi apa? Hal yang kamu janjikan padaku. Tracy mengangkat alisnya. Kamu tidak melupakannya kan? Kita punya begitu banyak janji. Aku tidak tahu janji apa yang kamu maksud. Daniel membuat alasan yang sangat bagus. Janji bahwa membiarkanku membantumu mengelola perusahaan untuk sementara waktu. Tracy mengingatkannya. Apa masih ingat? Ingat, tentu saja ingat. Daniel terus mengangguk. Kalau begitu, aku sudah tahu. Apa masih ada yang lain? Tidak ada lagi. Lakukan dengan baik. Saat Tracy bicara, mobil sudah tiba di pintu masuk grup Skywheel. Sejumlah besar wartawan segera bergegas menghampiri, tapi dihentikan oleh petugas keamanan yang diatur oleh Winnie dengan sangat cepat. Mobil bersiap melaju ke basement. Tracy malah menyuruh untuk menghentikan mobil di pintu masuk, lalu turun bersama Daniel. Saat melihat Daniel, para wartawan membuat keriuhan terus memotret mereka. Daniel mengerutkan kening berjalan masuk ke gedung dengan ekspresi dingin. Tracy berjalan berdampingan dengannya bagaikan sepasang pebisnis yang hebat, tapi keduanya malah punya pemikiran masing-masing. Saat memasuki lift, Winnie sangat bersemangat ketika melihat Daniel. Presiden Daniel, bagus sekali bisa melihat Anda. Aku mengira... Dia belum selesai bicara, suara Winnie tersedak. Sebagai eksekutif senior dari grup sebelumnya, dia juga diundang untuk menghadiri pernikahan. Tidak disangka terjadi kebakaran di keluarga Wellens. Dikabarkan bahwa Daniel meninggal dalam insiden tersebut. Saat itu ia benar-benar sedih. Winnie sangat senang karena bisa melihatnya lagi sekarang. Aku belum mati, Daniel menjawab dengan dingin. Iya. Winnie terus mengangguk. Anda baik-baik saja. Ini adalah keberuntungan Skywheel dan grup Wellens. Apa yang lain sudah tiba? Daniel bertanya dengan arogan. Semuanya sudah tiba, tapi Paman Sanjaya tidak datang hari ini. Winnie menoleh dan melihat Tracy. Tadi beberapa pemegang saham juga menanyakannya. Aku yang memintanya untuk tidak datang. Tracy berkata, hari ini adalah masalah perusahaan, tidak perlu merepotkannya. Baik,
Dengan sangat cepat, lift tiba di lantai 68. Sekelompok eksekutif senior segera menghampiri, terutama Cody dan beberapa direksi kantor pusat. Mereka terus menunggu Daniel di depan pintu lift. Saat melihat Daniel keluar dari lift dengan kondisi baik, semua orang sangat bersemangat segera maju untuk menyapanya. "Presiden Daniel, Anda telah kembali. Bagus sekali. Presiden Daniel, senang sekali masih bisa melihatmu. Aku sudah tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati grup Wellens." Benar, benar. Sekelompok orang mengerumuni Daniel terus berbicara dengan sangat emosional. "Terima kasih, kalian sudah bekerja keras," Daniel berkata. "Meskipun mengalami insiden, tapi aku tidak akan tumbang. Kalian tenang saja." "Bagus, sangat bagus." Semua orang sangat tersentuh, perhatian mereka tertuju pada Daniel. Hampir tidak ada yang mempedulikan keberadaan Tracy. Pada saat ini ada orang yang mengajukan pertanyaan penting. "Presiden Daniel, berhubung Anda telah kembali dengan selamat, kalau begitu seharusnya hak pengelolaan grup dikembalikan pada Anda, kan?" Benar, benar. Harus Anda yang mengelola grup Wellens. Kita barulah bisa melangkah semakin jauh." Benar. Winnie segera memanggil para wartawan. Para pemegang saham dan petinggi perusahaan melihatnya dan segera memprotes. "Apa-apaan ini? Ini rapat Dewan Direksi. Bisa-bisanya kamu mengundang wartawan masuk ke dalam. Apa kamu sudah mendapat persetujuan Presiden Daniel sebelumnya?" "Iya, apa sudah?" "Sebelumnya, ketika Presiden Daniel tidak ada, kamu yang menggantikannya memimpin perusahaan, sehingga kami tidak dapat mengatakan apa-apa. Tapi sekarang ia telah kembali. Seharusnya kamu mengerti bagaimana menjalankan kode etik perusahaan." Ucapan Cody itu dipenuhi dengan makna dan rasa tidak suka, bahkan terdengar sedikit memaksa. Tracy menatap Cody sekilas lalu berkata dengan penuh sopan santun kepada semua orang, "Alasan kita mengundang wartawan adalah untuk menjelaskan semuanya secara transparan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman ke depannya. Kalau begitu, seharusnya Presiden Daniel yang memimpin wawancara ini." Para direktur pun satu persatu memprotesnya. Sebenarnya mereka juga tidak merasa kalau tindakan Tracy ini salah, hanya saja merasa kalau Tracy tidak akan berani memimpin wawancara ini tanpa persetujuan mereka. "Pendapat Tracy adalah pendapatku." Daniel yang akhirnya menyadari semuanya pun angkat bicara. Ia mengatakannya sambil menatap Tracy dengan hati-hati, seolah-olah berusaha memahami pemikirannya. Semua orang pun semakin tidak senang mendengarnya, namun karena Daniel telah berbicara, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Para wartawan segera masuk dan mewawancarai mengenai rumor akhir-akhir ini, serta menanyakan tentang hubungan antara Tracy dan Victor, namun mereka sama sekali tidak mengungkit hubungan Daniel dan Priska. Daniel dengan lancar menjawab semua pertanyaan itu sesuai instruksi Tracy sebelumnya, bahkan ia mampu menjawabnya secara natural dan terampil di hadapan para wartawan, tidak terlihat gugup seperti ketika menghadapi para direktur. Intisari acara jumpa pers wartawan ini meliputi 3 buah kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sebagai seorang suami, Daniel mempercayai Tracy sepenuhnya, terutama mempercayai hubungan Tracy dan Victor hanya sebatas teman, tidak lebih. Kedua, menegaskan bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Ketiga, secara resmi menyatakan oleh karena kondisi kesehatan Daniel yang tidak memungkinkan, mereka berinisiatif memindahkan seluruh asetnya kepada Tracy, serta menjadikan Tracy sebagai pengganti pengelola grup Skywheel. Ketiga pernyataan ini disampaikan dengan sangat jelas tanpa keraguan sedikitpun. Selain merasa tidak senang, seluruh pemegang saham dan para petinggi perusahaan langsung merasa gelisah setelah mendengar semuanya itu. Ketika para wartawan masih berusaha memberikan pertanyaan, Tracy memberi isyarat dengan menatap Winnie. Winnie pun langsung mengajak seluruh wartawan keluar secara sopan. Namun pada saat itu juga, seorang wartawan tiba-tiba bertanya dengan keras,
Presiden Daniel, ada rumor yang mengatakan bahwa Nona Tracy mengendalikan presiden. Apa itu benar? Seisi ruangan pun hening seketika. Semua orang menatap Daniel dan Tracy. Daniel tidak bersikap mengintimidasi seperti biasanya. Ia juga tidak terlihat tenang, melainkan terlihat sedikit bingung dan gugup, seolah-olah ada seseorang yang telah menusuk pikirannya. Menurut berita, Presiden jatuh sakit karena terkena racun, dan racun ini adalah racun ular yang diracik oleh keluarga Moore. Yang artinya keluarga Moore meracunimu untuk berusaha mengendalikanmu. Wartawan itu terus mencacarnya. Apakah ini benar? Seluruh orang di tempat itu bergidik setelah mendengar pertanyaan itu. Raut wajah Daniel berubah drastis, ekspresinya gelisah. Raut wajah seluruh direktur dan peminggi perusahaan pun memucat ketakutan. Cody serta beberapa dewan direksi dari kantor pusat segera mengelilinginya dan bertanya, "Presiden Daniel, apa itu benar?" "Presiden Daniel, tidak perlu takut, kita semua ada di sini. Keluarga Moore tidak akan berani berbuat macam-macam terhadapmu." "Coba Presiden Daniel ceritakan yang sebenarnya." "Presiden Daniel." Menghadapi pertanyaan sekerumunan orang itu, Daniel menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya terlihat gugup dan bingung. Keringat pun mengalir deras dari daginya. Tracy menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin. Ia akhirnya memahami rencana mereka. Mereka benar-benar pintar. "Tolong antar seluruh wartawan keluar ruangan terlebih dahulu." Saat itu juga Direktur Tony angkat bicara. Winnie segera meminta tim keamanan untuk mengajak para wartawan keluar, tetapi para wartawan masih berusaha mengambil foto. Mereka sibuk memotret Daniel yang terlihat gugup dan panik, seolah-olah membenarkan dugaan mereka. Setelah para wartawan itu keluar, hanya ada Tracy, Daniel, serta para petinggi dan direktur grup Waylands yang tersisa di dalam ruang rapat yang besar itu. Suasana yang sebelumnya tegang kini semakin mencekam. Orang-orang yang dipimpin oleh Cody sekarang menganggap Tracy sebagai musuh mereka. Dengan hati-hati melindungi Daniel, Cody bahkan dengan keras memarahi Tracy. "Tracy, kalau kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan pernah berharap untuk dapat keluar meninggalkan ruang rapat." "Apa yang harus kujelaskan?" Tracy duduk di atas bangku presiden dengan tenang menatap semua orang. "Semua perkataan wartawan tadi," Cody menggertapnya. "Apa kamu meracuni Presiden Daniel, berusaha untuk mengendalikannya?" "Kamu juga percaya dengan omong kosong seperti ini?" Tracy tertawa mencibir. "Paman Cody, apa otakmu sudah rusak? Keluarga Moore memang terkenal hebat dalam meracik racun." Saat itu juga direktur lain yang berusia lebih tua berkata perlahan, "Terdengar kabar kalau Lorenzo dulu pernah meracuni kerabatnya sendiri dan menghabisi mereka keluarga dalam waktu semalam demi merebut kedudukan dan kekuasaannya." "Benar," Cody langsung menambahkan. "Presiden Daniel masih muda, tubuhnya begitu kuat dan sehat. Mengapa ia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Pasti karena terjadi sesuatu." "Ada 18 pengawal bermedali emas yang selalu mendampingi Presiden Daniel, selalu mengawalnya dengan ketat. Presiden Daniel tiba-tiba bisa terkena racun, pasti karena orang yang dekat dengannya." "Justru orang yang dekat-dekatnya itu kamu." Kalau dipikir-pikir kembali, rumor-rumor sebelumnya itu seharusnya benar. Setelah terjadi insiden dalam grup Moore, Lorenzo selalu mencari kesempatan agar dapat bangkit kembali, sehingga ia berfokus untuk menyerang grup Waylands. Dengan memanfaatkan hubunganmu dengan Presiden Daniel di masa lalu, Lorenzo menyuruhmu untuk menaklukkan Presiden Daniel, lalu meracuninya dan membunuhnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Setelah itu, kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil ahli grup Waylands dengan statusmu sebagai istrinya.
Benar, pasti seperti ini. Tracy, kamu benar-benar licik.